Seperti biasa dari Bukit Sion Makale, kami menyapa kita semua, tentu dengan harapan kasih setia Tuhan menaungi seluruh hidup kita, dan biarlah kita pun senantiasa hidup hanya di dalam kuasa dan kasih-Nya saja. Kita akan membaca firman Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, 1 Korintus pasal 2, ayat 11 sampai dengan ayat 16, bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan akan kita renungkan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Dengan sukacita kami menghampiri kekudusan-Mu Tuhan, karena selalu memahami kasih setia-Mu memelihara kami dalam seluruh kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami rindu membaca firman-Mu. Kami rindu merenungkan firman-Mu. Roh Kudus kiranya menuntun kami memahami dan melakukan seturut kehendak Tuhan saja. Ampunilah kami Tuhan. Kami menyambut firman-Mu ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 2 ayat 11 sampai ayat 16 berbunyi demikian. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah, selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Amin firman Tuhan. Tema renungan kita di pagi hari ini, memiliki pikiran Kristus. Setiap kita, saya, ibu bapa, saudara-saudara dan anak-anak sekalian, tentu dianugerahi oleh Tuhan pikiran, atau yang lazim dikenal dengan pengetahuan. Dengan pikiran, kita bisa mempertimbangkan segala sesuatu, apakah baik atau tidak baik. Dengan pikiran, kita pun dapat menganalisa setiap hal yang akan kita lakukan, setiap hal yang akan kita pikirkan, setiap hal yang akan kita katakan. Sangat menarik bacaan ini mengungkapkan segala hal yang dilakukan oleh manusia, dipikirkan oleh manusia, dan semua itu tentang dua hal: roh dunia ataukah roh yang berasal dari Allah. Roh yang berasal dari Allah, menurut ayat 12, dikaruniakan Allah kepada manusia, kepada kita, dan tentu dengan roh tersebut memampukan setiap orang yang percaya kepada Tuhan untuk berkata-kata dengan baik, seturut kehendak Tuhan, untuk melakukan segala sesuatu berdasarkan apa yang dikenan Tuhan, sehingga segala sesuatu tidak dikatakan, tidak dilakukan berdasarkan hikmat manusia, tetapi oleh roh. Ayat 13 bacaan ini. Banyak contoh dalam hidup kita bahwa jika segala sesuatu dilakukan berdasarkan
roh yang berasal dari Allah, maka itu akan mendatangkan kebaikan, karena setidak-tidaknya setiap orang meminta pendapat kepada Tuhan, bergumul dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memohon petunjuk dari Tuhan untuk setiap hal yang akan dilakukan, direncanakan, atau diputuskan. Namun dalam banyak hal, jika manusia hanya mengandalkan roh dunia atau manusia duniawi, maka segala sesuatu berdasarkan pemikiran dunia saja, memikirkan keuntungan secara pribadi saja, memikirkan hal-hal yang hanya sebatas kenikmatan dunia saja. Padahal tujuan hidup setiap orang adalah untuk kenikmatan di dalam Allah yang menyelamatkan di dalam Yesus Kristus. Maka sangat penting untuk setiap orang memiliki pikiran dengan berdasar pikiran Kristus Yesus. Pertanyaannya adalah, seperti apakah pikiran Kristus itu? Bagaimana cara kita dapat memiliki pikiran Kristus itu? Setidak-tidaknya untuk semua itu melakukan segala sesuatu berdasarkan kehendak Tuhan. Mari kita belajar dari sikap Yesus Kristus, terutama dalam memikul salib, menuntaskan salib itu. Yesus tidak menyelesaikan dengan terpaksa. Yesus pun tidak menyelesaikan setengah-setengah. Semua tuntas. Apapun yang dinubuatkan oleh para nabi, baik Nabi Mika, Nabi Yeremia, Nabi Yesaya, apapun dan siapapun yang dipakai oleh Tuhan dalam sejarah perjanjian lama, oleh Kristus Yesus semua disempurnakan. Maka demikianlah dalam seluruh kehidupan kita, setidak-tidaknya memiliki pikiran Kristus, maka kita pun mengacu kepada apakah yang Tuhan mau dari hidup saya. Apakah yang Tuhan kerjakan pada diri saya, sehingga tidak cepat-cepat bersungut-sungut, tidak cepat-cepat mengambil kesimpulan yang bisa jadi merugikan diri sendiri, bisa jadi membuat seseorang justru lupa akan apa yang Tuhan kenan dalam seluruh kehidupannya, yakni sebagai seorang yang hidup dalam ketaatan. Kristus Yesus tentu selalu menjadi teladan dalam seluruh kehidupan umat manusia. Karena itu, sangatlah penting untuk melihat segala sesuatu berdasarkan apa yang diinginkannya, dengan satu pemahaman bahwa apakah dalam dunia ini yang tidak dipeliharakan oleh Tuhan. Kata, perbuatan, pikiran manusia di dalam Tuhan diselesaikan di dalam Tuhan, dipeliharakan. Mazmur pasal 121 ayat 6 mengatakan, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tentu dengan kalimat ini menjadi sebuah penguatan menjalani hidup ini, bahwa ternyata kasih-Nya senantiasa menguatkan, mengokohkan, dan meneguhkan, sehingga dengan kasih itu membuat setiap orang mestinya selalu sadar bahwa Tuhan memelihara. Maka dengan demikian selalu mestinya memandang kepadanya, berpikir seperti apa yang dipikirkan olehnya, berpikir bahwa Tuhan memelihara hidup ini, dan apapun yang dikerjakan olehnya dalam dunia ini tentu memiliki tujuan untuk memelihara manusia, bahwa rancangannya adalah rancangan yang membawa damai sejahtera. Tak ada rancangan apapun yang dirancangkan olehnya yang tidak membawa damai sejahtera. Namun pun demikian, manusia seringkali melihat setiap hal yang dilakukan Tuhan berdasarkan kesenangan atau suka tidak suka. Tapi apapun yang kita pertimbangkan, mari melihat segala sesuatu
berdasarkan iman kepadanya, memohon pengasihan darinya atas apapun yang kita lakukan, sehingga apapun yang dilakukan memang kita bertindak atas pikiran Kristus, bertindak dalam roh Allah yang menyelamatkan, dan tidak bertindak dengan pikiran manusia semata, yang tentu kita pahami jika hanya mengandalkan pikiran manusia semata akan tidak berdampak, bahkan mungkin mengecewakan, bahkan mungkin melukai, dan lain sebagainya. Biarlah kasih Kristus senantiasa menjadi tujuan hidup kita, dan Roh Kudus menolong kita untuk memiliki pikiran seperti pikiran Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan tentu menjadi bagian dalam seluruh hidup kita. Kita rindukan dalam hidup ini dan menjadi tujuan kita. Kita telah mendengar firman Tuhan. Biarlah dengan kuasa-Mu Tuhan menolong kami untuk memahami setiap apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam seluruh hidup kami, terutama untuk memiliki pikiran seperti pikiran Kristus. Jika hanya mengandalkan diri kami Tuhan, tentu tak mampu kami melakukan semua itu, selain mengandalkan kuasa-Mu, dan biarlah Roh Kudus menuntun kami untuk semua itu. Seluruh hidup kami Tuhan, kami mau pertaruhkan dalam tangan kuasa-Mu. Tolong kami dan mampukan kami. Biarlah kasih setia-Mu menjadi andalan kami, belajar untuk hidup menurut kehendak-Mu saja, dan tidak hidup menurut apa yang kami mau. Kami berserah kepada-Mu Tuhan dalam seluruh kehidupan kami, baik secara pribadi, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam persekutuan, di tempat kerja kami, di tengah-tengah masyarakat atau dimanapun. Hanya pada-Mu kami menaruh harapan. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, untuk seluruh rencana hidup kami. Jadilah yang terbaik dalam hidup kami, menurut kehendak-Mu saja. Kami berdoa kepada-Mu untuk dunia ini, untuk bangsa dan negara kami, untuk setiap pemimpin kami, pemerintah kami. Damai sejahtera-Mu terus menaungi, boleh terus kami nikmati, karena kasih dan setia-Mu. Ampuni dan layakkan kami Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas, Ibu Bapa, saudara-saudara, dan anak-anak sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita.